Shalom saudara-saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan bunyinya demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang tidak bangga ketika anaknya mencapai prestasi-prestasi tertentu? Entah itu akademik, olahraga, ataupun karir pada waktu dia bekerja. Orang tuanya pasti bangga. Karena bukan cuma sekedar melihat anaknya berprestasi, tapi orang tua juga akan sebenarnya kecipratan pujian. Anakmu mencapai ini tidak lepas dari cara kamu mendidik dia. Kamu bisa mencapai ini itu tidak terlepas dari bagaimana orang tuamu bekerja keras untuk kamu. Jadi ada kaitannya dengan orang tua. Begitupun kalau anak bermasalah. Kalau anak bermasalah, sering berurusan dengan hukum dan lain sebagainya, tentunya orang tuanya juga yang akan disoroti. Dan inilah dinamika kehidupan bersosial kita. Apa yang terjadi kepada anak tidak lepas daripada peran orang tua terhadap hidupnya. Memang benar, orang tua perlu mewariskan sesuatu yang baik kepada anak sehingga dia menjadi pribadi dewasa kelak, itu menjadi pribadi yang tidak menjadi beban. Cuman problemnya begini, seberapa banyak orang tua yang mewariskan nilai iman kepada anaknya? Karena kalau cuma bicara orang tua untuk mewariskan hal baik, saya percaya semua orang tua pengen mewariskan hal yang baik. Tapi kalau hanya sekedar mewariskan harta, faktanya tidak semua orang punya harta benda. Jadi seolah-olah dia tidak bisa mewariskan yang baik untuk anaknya. Maka oleh karena itu, kita mesti belajar satu bagian. Pada bagian ini Paulus mau mengajarkan kita, ada satu hal yang harus semua orang tua wariskan. Bahwa entah orang tua itu kaya, sederhana, miskin, dan lain sebagainya, ini harus diwariskan orang tua kepada anak. Yaitu nilai spiritual, karakter iman, dan iman yang sejati. Karena iman anak itu akan mempengaruhi karakter hidup dia. Bagaimana nanti dia akan bersikap di masa yang akan datang. Anak yang tidak hidup takut akan Tuhan sulit untuk memandang dosa itu sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Orang yang tidak hidup mengenal Tuhan dan beriman kepada Kristus, tidak menghormati Kristus, sulit memandang kehidupan di dalam kebenaran, ketulusan, dan praktek untuk menghormati orang tua itu sebagai sesuatu yang urgent, sulit. Sekali lagi, karena hidup tanpa pedoman, tetapi ilmu terlalu banyak, akhirnya banyak juga melahirkan anak-anak yang petantang-petenteng. Saudara-saudara, nilai spiritual ini penting sekali untuk diwariskan kepada anak. Dan orang tua punya peran besar, karena orang tua punya otoritas besar untuk membawa anak kepada Kristus sejak dini. Nah, jadi pertanyaan berikut, seberapa banyak orang tua yang rela bangun pagi di hari Minggu untuk bawa anak-anaknya ke sekolah Minggu? Karena ada sedikit juga orang tua Kristen yang malas pergi ke gereja, yang akhirnya berdampak kepada anak yang pengen bahkan ke sekolah Minggu, tapi akhirnya nggak bisa karena orang tuanya nggak mau. Saudara-saudara, ini justru hal yang miris. Orang tua rela bayar tempat les yang mahal agar anaknya bisa les, supaya jadi anak yang pintar. Orang tua rela nggak tidur siang, nggak tidur sore demi bawa anaknya, walaupun kecapean. Orang tua rela antar anaknya sini-situ untuk ikut segala macam kegiatan ekskul. Tapi seberapa banyak orang tua yang rela bayar harga untuk dia bawa anaknya kepada Kristus? Saya rasa ini yang menjadi juga isu dari orang-orang tua Kristen. Sedikit banget satu kepekaan bahwa anaknya itu hidup bukan cuma kehidupan nanti 10-20 tahun ke depan dia akan jadi orang seperti apa, tapi ini berbicara tentang kehidupan kekal, bahwa orang tidak selama-lamanya hidup di dalam dunia ini. Ada satu kehidupan di mana penghakiman terjadi, kita dituntut pertanggungjawaban kita atas kehidupan kita di dunia. Dan bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan segala hal itu kalau kita tidak dibawa kepada Kristus yang menanggung setiap kebobrokan kita? Mari sebelum menyesal, bawa anak-anak kita kepada Kristus, bawa generasi di bawah kita kepada Kristus, karena itu adalah warisan terbaik dari orang tua kepada anak-anaknya. Dengan membawa anak kepada Kristus, kita telah menyelamatkan dia, kita telah menyelamatkan masa depannya. Dengan membawa dia kepada Kristus, kita bukan cuman memikirkan bagaimana nanti dia punya karakter Kristen seperti apa ke depan, tapi kita melepaskan dia daripada kebinasaan karena kita membawa dia kepada juru selamat. Saudara-saudara, mari kita pentingkan satu kehidupan ini, karena Paulus bukan tanpa alasan memuji orang-orang tuanya dari Timotius, yaitu neneknya Lois dan ibunya Yunike. Karena bagi Paulus, justru karena iman mereka yang mereka wariskan kepada Timotius, Timotius bukan cuma menjadi anak yang punya karakter, tetapi dia juga menjadi anak yang benar-benar membawa berkat bagi keluarga, membuat orang tuanya dipuji, dan membawa berkat bagi sesama, yaitu memperkenalkan dunia kepada Kristus lewat orang-orang di sekitarnya. Ayo, kita harus benar-benar memikirkan bahwa warisan iman ini adalah penting bagi generasi di bawah kita, sehingga mereka bukan cuma mengenal Kristus, tapi menjadi berkat bagi sesama, khususnya di sekitarnya, lewat Injil yang mereka beritakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan udah pimpin kami
untuk belajar satu bagian firman Tuhan, bagaimana pentingnya untuk mewariskan nilai iman. Untuk itu Tuhan sadarkan kami bahwa ini tidak boleh luput dari kehidupan kami sebagai orang dewasa. Ajarkan kami selalu sehingga kami memandang bahwa betapa pentingnya kehidupan kekal, sehingga itu tidak kami lupakan untuk diajarkan kepada anak cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.